Yang kelima, yaitu hifzul mal, terpeliharanya harta. Harta di dalam Islam juga harus dipelihara. Yang dipelihara apa? Dua hal di harta yang dipelihara. Satu, kesuciannya. Yang kedua, keamanannya. Ya, kesuciannya dijaga. Yang kedua, keamanan. Tentang kesuciannya bagaimana? Ada hukum turunannya. Satu, larangan riba. Ya, supaya harta kita suci. Nah, ya, maka jangan dicampur dengan aktivitas riba. Kemudian apa lagi? Ada hukum zakat, infak. Ini juga untuk konsumsi kita. Agar yang kita konsumsi itu betul-betul sudah haknya kita. Diatur bahwa harta yang ada pada diri kita harus harta yang bersih, yang halal. Siapa yang biasa mengkonsumsi harta yang haram, nanti hatinya jadi keras, tidak bisa dinasehati. Sulit karena terbiasa makan haram. Islam sangat mengatur tentang perkara itu agar orang Islam itu berhati-hati tentang perkara rezeki. Ya, tentang pengharaman riba, kemudian perintah untuk infak, untuk zakat, itu adalah untuk mengatur kesucian. Kemudian hukum keamanannya apa? Itu tentang hukum potong tangan. Ya, jadi siapa yang mengambil harta kaum muslimin yang bukan haknya, yang sudah sesuai nisabnya, ukurannya, dan juga jelas sebabnya, maka dia akan dipotong. Ya, misalnya dia mengambil harta memang bukan karena kekurangan, bukan karena memang kekurangan pengen makan, tidak, memang pengen menguasainya. Kemudian ukuran harta yang dipotong itu juga adalah ukuran tertentu di dalam Islam. Ya, kalau tidak memenuhi maka dia tidak akan dipotong, kecuali dia akan ditakdir. Ya, takdir itu adalah kebijaksanaan hakim. Nanti apa yang akan dijatuhkan kepada orang yang melakukan hal itu. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat kelima ayat ke-38. Dalam surat kelima ayat ke-38 kita lihat di sana dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan Allah wallahu azizun. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka. Ya, dari Allah. Jadi nanti ada hukum potong tangan. Ya, berproses. Ya, yang dipotong jarinya, ada yang dipotong tangannya penuh. Itu ada kriteria di sana. Jadi orang betul-betul cerah. Kalau sampai terjadi kayak gitu, ya. Tapi karena tidak menggunakan, maka orang makin berkonsumsi, berpilihan-pilihan, juga ya paling tidak hartanya juga tetap bisa dia nikmati. Kemudian tadi ada hukum tentang riba, ya kan, larangan riba, dan juga bagaimana ada perintah untuk zakat, ya, dan infak, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang riba, misalnya dalam surat kedua ayat 275, dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Mana di sana dijelaskan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yata'abbadu asy-syaitanu minal dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba qala Allahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fastaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, sana ya, sampai ayat 206. Orang-orang yang memakan riba itu mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Ya, tidak akan pernah bisa menang. Orang yang memakan riba itu tidak akan pernah mendapatkan kemenangan dan keberkahan.
karena harta yang dikonsumsi itu tidak mengandung keberkahan. Dampaknya apa? Dia tidak akan pernah bisa merasakan ketenangan. Dan kayak orang kesurupan yang ada ketenangan di mana di bawah. Harta yang jahat. Padahal di dalam ayat ini jelas Allah telah mengharamkan riba. Maka siapa yang dapat mengerjakannya, maka mereka dalam bumi neraka dan mereka dikekalkan. Jadi ini yang harus kita pahami ya para jamaah sekalian, bagaimana tidak boleh ada orang Islam menganggap ada hukum yang lebih baik dari syariat. Mana bukti coba? Hukum mana coba yang lebih baik? Cara mengukurnya gampang. Ya, ada nggak hukum-hukum yang manusia buat yang mampu menekan angka kriminalitas? Coba mana? Gimana? Ketika syariat Islam itu ditegakkan, bukan berarti tidak ada angka kriminalitas. Ada, tapi mampu diredam. Jadi contoh sederhana adalah di Aceh itu meskipun tidak sempurna dan banyak kekurangan di sana, tapi efeknya luar biasa. Secara statistik memberikan pengaruh psikologi yang cukup besar dengan penerapan bagian seperti ini. Apalagi kalau betul diterapkan dengan benar dan dengan seperti kita bisa tangkap keberkahan dan lain itu. Jadi para jamaah sekalian, siapa yang di dalam kehidupan mereka masih menganggap ada syariat lain yang lebih baik, padahal syariat lain itu ya jangankan bagaimana mengatasinya, bentuk hukumnya aja belum punya. Kadang-kadang manusia banyak persoalan yang dia belum punya hukumnya, sementara Islam sudah ada, tercantum sudah ada, bagaimana teknisnya sudah ada. Jadi jangankan bagaimana suruh mengatasinya, hukumnya aja belum ada kadang-kadang. Persoalan sehingga yang terjadi persoalan dalam kehidupan manusia bukan makin selesai. Ya, contoh bagaimana mensikapi tentang aliran Tuhan. Nggak ngerti, pemerintah nggak ngerti, belum ada aturan, mereka belum bikin, dan masih banyak persoalan-persoalan yang mereka belum bikin aturan. Jadi bingung ngatasinya harus gimana. Ya, tentang terorisme dan sebagainya itu mengatur tentang semua ini. Ya, maka Allah tunjukkan bukti nyata kehidupan manusia yang tidak mau menggunakan syariat Allah bukannya jadi makin baik, makin hancur, makin berantakan, makin bingung mengatasi berbagai macam persoalan yang bukan makin berhenti, terus nggak ada habisnya persoalan. Belum lagi satu persoalan selesai, udah muncul lagi persoalan lain, terus begitu, nggak ada yang selesai. Semakin manusia sombong bersikukuh dengan ya hukum-hukum yang mereka buat sendiri, ya makin rusak. Ya tinggal menunggu kehancurannya saja. Masyarakatnya makin hancur. Lihat sekarang ya degradasi moral makin parah. Ya, orang makin jauh dari agama, makin cinta dunia, belum lagi prostitusi yang makin meningkat, angka kriminalitas yang makin meningkat. Semua grafiknya nyata kita lihat tadi. Contoh gampangnya dilihat ya tadi status di berbagai macam rumah tahanan itu diakui sendiri oleh Menteri Hukum dan Perundangan, statusnya overload, dari waktu ke waktu terus meningkat. Ini nyata bahwa manusia itu gagal tidak bisa mengatasi problematika persoalan mereka. Jadi tidak boleh seorang manusia kaum muslimin masih punya keyakinan ada hukum lain yang lebih baik daripada